Pram, wow, senang sekali ya sudah hijau kembali IHSG-nya setelah terkoreksi cukup signifikan sepekan lalu. Tapi yang senang bukan hanya kita Bram, karena ternyata ada ASN juga ini yang senang karena informasi berikut ini. Oke Ana, dan juga kalau kita perhatikan begitu kabar dari ASN, pemerintah tengah menyiapkan sistem kerja yang lebih fleksibel bagi PNS. Sistem ini dinamakan Work from Anywhere atau WFA alias bisa kerja dari mana saja. Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama BKN, Satya Pratama mengatakan dengan sistem ini nantinya PNS bisa bekerja dari tempat mana saja yang menurutnya paling nyaman. Nantinya para aparatur sipil negara ASN dapat bekerja secara fleksibel dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan dari WFA ini untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan ASN dalam bekerja, sekaligus meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi pemerintahan. Nah, sistem WFA ini juga merupakan pengembangan sistem kerja dari rumah atau work from home yang diterapkan sebagian dari penanggulangan pandemi COVID-19 selama 2 tahun terakhir. Namun, kebijakan WFA ini tak bisa dinikmati oleh seluruh unsur dari ASN. Wah gimana Bram, udah mulai iri hati dengan kebijakan ini? Karena skema pekerjaan ASN ini bisa menjadi lebih produktif dan efisien juga. Karena waktu dan tenaga tidak habis di jalan untuk menuju kantor. Apalagi di ibu kota ya, kalau sudah berjam-jam kerja itu kan kita tahu semuanya macetnya luar biasa begitu dari sebelum pandemi. Ya betul sekali, kita harap juga bisa dapat mengurangi kemacetan Jakarta begitu ya. Dan kalau kita lihat juga pastinya Anda begitu rencana ini pasti menimbulkan pro dan juga kontra di tengah masyarakat. Karena kalau diperhatikan salah satunya jadi pertanyaan adalah bagaimana cara memastikan layanan masyarakat yang juga menjadi tanggung jawab dan juga ranah kerja ASN tetap berjalan efektif. Apakah memang nantinya justru akan terhambat atau justru makin gampang kita urus-urus KTP dan lain-lain? Iya ya, tidak hanya pro kontra di tengah masyarakat, pro kontra juga timbul bagi kalangan ASN sendiri nih Bram. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Nah sebagian ASN yang kurang setuju dengan rencana ini menilai WFA tidak efisien dan bisa memecah belah konsentrasi ketika bekerja. Nah betul sekali nih Ana, karena jika rencana ini diputuskan, para ASN juga cemas karena selama WFH begitu sebagian ASN mengaku tidak adanya jam kerja yang pasti sehingga banyak atasan PNS yang juga meminta rapat dadakan di malam hari yang sebetulnya di hari-hari biasa mereka mungkin tidak pernah melakukan rapat di malam hari, lalu kerja dari mana saja, bisa jadi nantinya para ASN juga bekerja setiap waktu nih Ana. Iya, tapi keputusan dimulainya kebijakan WFA ini masih menunggu arahan dan surat keputusan dari para pemegang kebijakan. Salah satunya Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tapi kalau misalnya rencana ini sudah diputuskan, bisa menjadi salah satu pendapatan negara juga nih Bram, karena kantor ASN yang kosong jadinya bisa disewakan. Begitu artinya ini cuan lagi ya untuk APBN. Tapi kita tunggu saja ke depannya seperti apa. Semoga yang terbaik lah ya. Ya betul, kita doakan yang terbaik Ana. Karena kalau kita lanjut lagi ke informasi berikutnya, ini juga menarik juga begitu dari orang terkaya yang karyawannya pasti banyak yang WFA juga. Wow. Nah ini kalau kita perhatikan dalam kunjungan ke Amerika Serikat, Presiden Joko Widodo bertemu dengan CEO Tesla dan juga SpaceX sekaligus orang terkaya di dunia, Elon Musk, di markas dari SpaceX di Boca Chica, Texas, Amerika Serikat. Iya, pertemuan keduanya membicarakan rencana investasi bos SpaceX tersebut yang belum kunjung terrealisasi. Jokowi juga mengatakan bahwa kunjungannya tersebut merupakan tindak lanjut dari perintahnya kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan juga Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk berdiskusi dengan Elon Musk. Dalam kunjungan tersebut, Jokowi mengundang langsung Musk datang ke Indonesia. Jadi seperti gayung yang bersambut, Elon Musk pun disebutkan akan memenuhi undangan Presiden Joko Widodo untuk datang ke Indonesia pada November 2022 mendatang. Bos Tesla tersebut juga mengaku sangat tertarik dengan masa depan Indonesia. Dirinya menilai Indonesia memiliki potensi yang besar dan pihaknya dapat mencoba beberapa kerjasama dengan Indonesia melalui Tesla dan juga SpaceX. Wah kalau tadi lihat-lihat dari videonya begitu ya Bram, saya penasaran juga seperti apa sih markas SpaceX itu. Kamu penasaran nggak Bram? Ini karena kalau di bayangan saya namanya SpaceX ini atmosfernya mungkin seperti di ruang angkasa gitu ya. Atau mungkin ini seperti pabrik manufaktur jangan-jangan ya. Iya betul sekali, dan juga kebetulan saya belum pernah ke sana juga begitu, nanti kalau saya dapat kunjungan ke sana begitu ya. Jangan lupa dibikin story-nya ya. Oke pasti Anda. Dan kalau misalnya kita lihat begitu ya, Anda memang Elon Musk bakal PHP lagi nggak ya? Karena kalau kita perhatikan juga di tahun lalu sempat PHP begitu, Elon Musk pernah bilang untuk investasi di Indonesia mau datang ke Indonesia, taunya
nggak jadi. Iya, saya masih mengingat saat-saat itu ya, di mana pergerakan sejumlah emiten ini langsung begitu ya, sangat signifikan begitu. Dan ya kalau kita harapkan memang tidak janji-janji palsu lagi ya Bram, karena Elon Musk ini juga berniat untuk mengakuisisi perusahaan yang berbasis pertambangan utamanya nikel. Jadi semoga ini bukan kode ya, dan mungkin sahamnya hati-hati ya kalau kita mengingat pengalaman sebelumnya begitu. Karena nikel ini kita tahu ya sebagai salah satu bahan baku dalam pembuatan baterai kendaraan listrik yang tentunya sama nih, punya satu visi misi sama Elon Musk yang mau mengembangkan kendaraan listrik juga. Betul sekali Ana, karena memang selain mobil listrik, Elon Musk melalui SpaceX juga dikabarkan tertarik nih dengan ibu kota Nusantara begitu kan. Dan juga SpaceX ingin ada landasan di IKN Nusantara untuk peluncuran dari pesawat dengan kecepatan tinggi. Wow, jadi penasaran juga seperti apa karena memang dikabarkan untuk rute dari Indonesia ke Amerika Serikat hanya ditempuh 1,5 jam atau bahkan 2 jam, Ana. Wow, saya penasaran harga tiketnya berapa ya Bram kalau memang bisa seefisien itu.